Baik, langsung kita mulai saja ya. Karena memang kendalanya memang ada Zoom lagi ya. Mungkin yang join juga dikit ya. Kita langsung mulai saja untuk belajar WSP-nya ya. Oke, langsung saya share screen ya. Baik, teman-teman, ini adalah WSP masih kosongan ya. Belum ada gambar slider ataupun yang lainnya ya. Kita masuk ke panel MSC ya. Apa ya? Oke, untuk menu gambar itu ada di master data ya, teman-teman. Kita ke menu gambar. Lalu input gambar ya. Nah, kemarin kan ada yang sempat nanya soal gambar slider ya. Gambar yang digunakan nanti di sini ya, di atas beranda ini. Nah, teman-teman itu posisinya yaitu gambar slider ya, teman-teman. Nah, untuk gambar slider itu sebisa mungkin lebarnya minimal 1024 pixel ya. Cara bikin gambarnya gimana? Kita ke Canva ya. Bisa menggunakan aplikasi Canva atau website Canva ya, teman-teman. Kita gunakan info yang tadi ya 1024 pixel dan tingginya itu sekitar 300 pixel ataupun 400 pixel ya juga boleh. Nah, ini menu Canva ya, teman-teman. Menu Canva. Maksud saya website Canva ya atau aplikasi Canva. Nah, teman-teman langsung ke tiga titik gini nih, samping menu lainnya ya di Canva. Langsung bikin ukuran custom ya. Nah, untuk lebarnya seperti yang info yang tadi ya 1024 pixel ya. Untuk tingginya bisa di 300 pixel ataupun 400 pixel ya. Kita gunakan 400 pixel ya. Nah, ukuran unit
nya itu pixel ya. Nah, langsung bikin buat desain baru ya di Canva. Nanti Canva akan generate ukurannya ya. Sebentar ya. Menu yang samping kiri belum muncul. Nah, di sini kan masih gambaran kosong ya. Nah, Canva ini bisa membantu teman-teman dalam hal pembuatan gambar slider ya. Seperti ini ya. Ini pun gratis ya. Teman-teman bisa gunakan yang gratis atau yang berbayar. Oh, ini berbayar ya. Nah, ini gratis nih. Nah, ini gratis ya. Kalau misalnya teman-teman tidak punya ide atau bagaimana ya, bisa digunakan Canva, langsung bisa di custom ya. Creative Marketing Agency. Nah, karena ini websitenya namanya Share Location My ID, kita ganti aja dari sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa ngedit sekreatif teman-teman ya, penggunaan Canva. Dan di sini ada nomor telepon yang bisa dihubungi ya sama websitenya. Kita gunakan saja ya. Share location my ID ya. Nah, di sini bisa digunakan ya teman-teman untuk Canva, untuk gambar slider. Kalau misalnya sudah selesai, teman-teman langsung di-download aja gambar ya. Bisa ya. Klik aja bagikan lalu unduh. Oke, lagi mendownload ya. Nah, sudah jadi ya. Kita upload gambarnya, pilih gambarnya ya. Nah, halaman websitenya yaitu ini ya, halaman beranda WSP-nya di copy aja. Ini tidak usah diisi ya. Ini juga tidak usah. Nomor urut satu saja nggak apa-apa. Gambar posisinya dijadikan gambar slider ya teman-teman. Nah, ini sudah terupload ya. Nah, ini terpotong ya. Atau prosesnya belum jadi. Bentar ya. Oh, karena memang belum ada produknya juga ya. Mungkin kita upload produk dulu kali ya. Hmm, kita bikin deh kategorinya. Oke, kategorinya handbook ya.
Kita ambil maktul ya deh. Oke, coba upload deh. Kok suka-suka dia ada razia. Mm. Oh, ini terpotong ya. Coba kita pakai gambar yang lain ya. Kebesaran Mas. Iya, kebesaran. Mungkin pakai gambar yang sudah jadi ya. Oh, ini belum centang ya. Gambar yang di berandanya. Karena saya menggunakan website bener-bener kosong ya. WSP kosongan, mungkin kita centang dulu ya produknya. Kita centang 4 dulu deh. Agendanya apa, Mas? Ini belajar menu gambar, widget, sama sitemap ya. Oh, terpotong ya. Mungkin kita, kalau terpotong ini bisa di pengaturan ya. Lewat maksimum ini nih. Tinggi slider. Mungkin kita ke 400 ya. Coba kita submit. Oh, makin terpotong. Hmm, coba 600. Ah, ini sudah. Oh, ini masih terpotong ya. Berarti terlalu tinggi tadi ya. Kita pakai 800 coba. Oke, tidak terpotong ya. Ini kurang jadi. Oke, kalau misalnya teman-teman ininya gambarnya terpotong bisa diedit ya lewat pengaturan di pengaturan dasar yaitu maksimum tinggi slider tampilan PC ya. Kita ganti 700 aja deh. Ah, Boleh tanya mas, ya boleh. mas itu yang di pengaturan kanvor tadi, apa nggak sama dengan pengaturan di WSP-nya untuk pengaturan slidernya itu mas? Gimana maksudnya?
Yang tadi pada saat buka buat di Canva itu kan ada 1024 ya untuk yang Lebar lebarnya, ya. tingginya 400 ya. Hmm, hmm. Nah itu kan pengaturan di USB-nya itu kan apa nggak disamain aja terus nanti jadinya sama gitu nggak? Nggak sama sih sama tingginya. Ini kan memang pengaturan dasar di USP-nya kan ya. Memang dari website ya. Jadi kalau misalnya kepotong ya tinggal diedit saja. Artinya apa nggak USB-nya itu menyesuaikan gambarnya? Atau Nggak, gambarnya harus nggak. menyesuaikan dari USB-nya? Jadi website yang menyesuaikan gambar kalau misal kepotong aja. Karena memang ini eh, digunakan untuk SEO praktis sih. Jadi memang ada harus di pengaturan ya. Kalau misal terpotong ya tinggal diganti aja berapa pixel dari websitenya gitu. Ini sih tingginya terlalu tinggi ya. Kalau lebar memang sudah masuk. Kan lebarnya memang 1024 pixel ya. Itu satuan unitnya yang di USB sama pixel atau bukan ya Mas? Maksudnya? Maksudnya gimana, Pak? Satuan unitnya yang di Canva itu kan pixel pakainya ya. Kalau Iya, yang di USB pixel. pakainya apa ya itu? Iya pixel juga, Pak. Oh, Ini kan maksudnya juga pixel ya. Memang untuk tinggi sih sepertinya ini terlalu tinggi ya. Mungkin kita edit kembali tingginya di Canva menggunakan 200 atau 300 ya. Untuk lebarnya sih udah masuk ya. Kita gunakan ini aja deh. Satuannya memang pixel di WSP ataupun di Canva-nya ya. Cuman terkadang memang terpotong di sininya di WSP-nya gambarnya. Jadi disesuaikan aja gambarnya di WSP-nya ya. Oke, itu untuk menu gambar untuk slider ya, teman-teman. Nah, ada lagi yang teman-teman manfaatin di menu gambar, yaitu gambar pop-up ya. Gunanya gambar pop-up itu apa sih? Gambar pop-up itu biasanya muncul ketika website kita dibuka ya. Jadi biasanya digunakan untuk gambar diskon ya. Misalnya diskon produk ini berapa persen gitu. Saya ambil contoh saja ya. Hmm. Misalnya ini di Tokped pun ada gambar pop-up ya. Tokped Shopee pasti ada gambar pop-up ya. Kita lihat PNG ya. Oke, kita masukkan gambar terlebih dahulu, gambar pop-up-nya, halaman website. Untuk gambar pop-up harus diisi ya link ketika gambar diklik. Nah, link gambarnya itu boleh teman-teman gunakan gambar yang sedang diskon atau kategori apa ya yang sedang diskon gitu. Saya ambil contoh ini ya, kategori karena ini memang kategorinya baru satu, kita masukkan link dari kategori neon box ya. Kita submit, mungkin ketiga ya. Oke. Nah, tadi dia muncul seperti ini ya. eh, Bisa teman-teman kreasikan ya untuk gambar diskon pop-up seperti ini ya. Jadi ketika pembeli lihat juga pas diklik dia akan generate ke linknya ya atau ke produknya bisa juga ya.
Misalnya produknya ini kita ganti deh. Lalu submit. Nah, kita lihat lagi gambarnya. Oke, tidak muncul. Coba kita exit dulu. Ya, ya seperti itu untuk gambar pop-up ya. Ini tidak muncul lagi nih. Oke, kita next lagi ya ke menu widget ya, teman-teman. Nah, untuk menu widget seperti biasa ya, teman-teman bisa gunakan Live Traffic Fed ya. Cari aja di Google Live Traffic Fed ya. Biasanya yang punya WSP pasti menggunakan ini ya. Nah, ini kodenya ya, teman-teman. Untuk Live Traffic Fed di widget ya. Langsung di copy saja. Boleh ngambil yang lain juga boleh. Biasa yang ini sama yang ini ya. Untuk diambil para pengguna WSP tuh. Copy saja scriptnya lalu ke script widget. Boleh di kolom kiri ataupun kolom kanan ya. Oke, kita ke kolom kanan. Nah, ini untuk live traffic fed ya. Ini juga bisa di copy ya. Nah, widgetnya paling umum ini aja sih yang gunakan untuk live traffic pad ya. Untuk yang lain-lain boleh ditanyakan seperti YouTube, titik Google Maps juga bisa ya. Dari dua menu ini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada berapa orang? 11 ya. Boleh di open mic? Ada yang mau ditanyakan? Mas Deva nanya. Ya. Mas, eh, bikinin gimana masukin widget yang floating sebelah kanan floating WhatsApp itu loh Mas. Voting sebelah kanan. Ngambil ngambil skrip WhatsApp-nya di mana ya? Ngambil script WhatsApp. Sepertinya di Skrip online kan usaha ada ya. ada ininya nggak? Ada tutornya nggak? Ngambilnya aku ada lihat lihat YouTube-nya dengan si Pak Tony ya. Cuman terlalu kecil aku nggak bisa ngeliat di yang apa namanya ngambil skripnya itu loh. Ini, Kalau ada skripnya bisa dibagi nggak? ini bukan floating WA yang ini. Yang ini Kak. Hah? Halo. Benar Mas yang sebelah kanan bawah? Yang ini kan, Sebelah kanan sebelah bawah. kanan bawah. Ya, ya. Coba ya, kita lihat. Ada skripnya nggak? Kalau ada skripnya di share dong. Aku sudah lihat di YouTube-nya, tinggal skripnya aja Sepertinya, belum punya. sepertinya ada ya. Bentar ya. Yang mana nih? Coba kita lihat dulu ya, plotting WhatsApp ya.
Nah, yang mana nih? Yang ini mungkin ya. Coba kita lihat. API WhatsApp. Coba yang ini kayak. Oh, ini yang sebelah kiri ya, bukan yang ini berarti. Soalnya floating WhatsApp ini punya Pak Tony ya. Bentar ya. Kayak yang ini deh. Oh, ini yang tengah. Eh, berarti yang mana nih? Yang paling atas. Ini. Coba ya. Oh, iya ini. Tidak muncul. Oh iya. Paling atas berarti ya. Ini bisa dimasukin ke chat Zoom nggak ya? Oh, nggak bisa. Gimana nge-share nih? Mungkin bisa masuk ke ini ya, ke website share yang ini. Bisa diambil aja ya. Jangan dipatoni deh. Bisa ngambil di sini ya, share location. Bisa Kak Kamil ya, masuk aja. Websitenya, passwordnya masih ini ya, yang biasa. Nggak apa-apa. Nomornya harus diganti nih. Ganti sini aja deh. Ini nih. Mungkin masukan Mas, jadi kalau widget itu harus ada judulnya gitu loh. Jadi pada saat kita nyari kita bisa tahu kalau ini apa, widget apa gitu loh Mas. Bisa nggak Mas? Kalau widget nggak bisa dimasukin judul, Pak. Paling hanya script, cuman namanya nggak bisa. Paling ditampilkan doang sih. Jadi kalau misalnya dijadikan script kan ya, dia akan tampil gitu kan. Ya, pada saat kita sudah nempel widget pun kita nggak tahu widget yang mana yang kita tempel gitu loh. Masa nggak tahu, Pak? Ini kan ada ini gambar ya. Ini kan gambar live traffic fed. Ini juga. Nah, ini untuk widget gambar memang gambarnya tidak muncul di sini. Munculnya malah di sini. WhatsApp itu ada 3 itu nggak keluar Mas, nggak keluar gambarnya. Nggak keluar gambar. Yang WhatsApp itu loh, WhatsApp melayang sama pojok kiri itu juga nggak. WhatsApp melayang sama yang pojok kiri. Yang mana tuh, Pak? Biasanya sih kalau widget memang nampilnya di sini sih. Kalau yang WhatsApp nampilnya jadi di kanan bawah. Ya, yang tadi KFV ya. Ya tinggal ambil aja di sini ya widget ya di share location ya. Karena memang di Siap. chat Zoom nggak Di share bisa location dikirim. ya. Gimana? Di share location apa di share apa tuh di share location ya. Iya, nama WSP-nya share location. Siap, siap, siap. Saya masuk ke situ nanti saya ambil ya. Nanti nomornya tak ganti. Iya, tinggal diganti aja nomornya ya. Oke, itu widget ya. Biasanya juga widget teman-teman bisa masukkan widget YouTube ya. Misalnya kalau ada video tentang penjelasan produk teman-teman di YouTube bisa dimasukkan ya. Caranya begini ya. Ini saya ambil contoh saja. Ini seperti YouTube-nya Pak Putra ya.
Pertama-tama teman teman-teman klik videonya dulu, eh, lalu bagikan ya. Klik bagikan, lalu klik yang namanya sematkan ya. Nah, ini kan ada kode iframe with 560 ya. Nah, ini kode untuk eh, widgetnya YouTube ya. Atau teman-teman bisa klik salin ya. Dia akan otomatis salin kodenya, lalu input widget lagi ya. Paste di sini, boleh kiri atau kanan ya. Saya taruh di kiri aja deh. Lalu di submit ya. Nah, dia udah generate nih jadi video YouTube ya. Masih loading. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Pop-upnya masih keluar. Di sebelah kiri, nah ini juga bisa di ini ya, di play ya. Nah, itu untuk YouTube ya, teman-teman. Kalau misalnya untuk Google Maps, bisa langsung masukkan kayak seperti tadi ya. Seperti YouTube, cari saja map saya. Ini contoh saja ya. Nah, ini kan ada eh, titik lokasinya ya. Nah, di sini teman-teman bagikan saja, lalu sematkan peta ya. Nah, di sini ada in-frame search Google Maps ya. Langsung diklik salin HTML ya. Habis itu di input widget kembali ya. Nah, ini kolom kiri ya. Masih loading. Nah, ini sudah jadi ya widget untuk Google Maps. Nah, ini sudah jadi Google Maps, YouTube, Traffic Pad, sama WhatsApp ya. Oke, itu untuk widget ya. Dan teman-teman jangan terlalu banyak menginput widget ya. Yang dibutuhkan saja, kalau misalnya terlalu banyak nanti terlalu rame di WSP-nya ya. Yang dibutuhkan saja ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Oke, kalau misal tidak ada, kita lari ke sitemap ya, teman-teman. Nah, ini sitemap ya. Nah, ini penggunaan sitemap kalau misalnya lebih efektif, yang sudah punya postingan produk sekitar 2.000 produk ataupun 3.000 produk ya. Itu lebih efektif menggunakan sitemap ya. Jadi kita menggunakan website yang sudah banyak produknya ya. Nah, ini sudah banyak ya produknya. Kategorinya juga sudah banyak. Kita lihat produk link produknya. Nah, ini sudah 5.592 ya untuk produk postingannya. Sudah bagus ya menggunakan sitemap. Kita ke control panel ya. Kita ke pengaturan. Kita ke sitemap. Nah, di sini sudah ada ya.
Oke, kita dari awal saja deh. Di sini ada beberapa website yang digunakan untuk setmap.html ya. Teman-teman bisa gunakan 4 website ini, yang mana saja ya. Nah, sini kan sudah ada websitenya ya. Kita masukkan domain websitenya ya. Kalau misalnya postingannya sudah banyak, teman-teman bisa menggunakan ya. Kalau misalnya masih 100, 200, jangan dulu digunakan untuk setmap-nya ya. Kita masukkan domain WSP-nya lalu start. Nah, di sini memang cukup lama ya menunggunya. Kita tunggu saja. Sambil bertanya boleh mas? Iya, boleh. Oh, sitemap ini untuk apa ya mas ya? Setmap ini memang eh, kelebihannya untuk robot Google, Pak. Jadi ketika produk kita sudah banyak, tapi indeksnya masih dikit, bisa digunakan ya agar untuk ini ya Google lebih mudah merayapi link produk kita. Tapi jangan terlalu berharap untuk indeks ya. Jadi kalau misal indeksnya masih dikit, bisa digunakan ini ya. Tapi jangan terlalu berharap untuk indeks secara langsung oleh robot Google ya. Karena memang ada yang terindeks, ada yang tidak ya. Lebih efektif sih ke ini juga, ke inspeksi produknya gitu. Artinya jika kita tidak melakukan inspeksi secara manual lewat Google Console itu bisa lewat sitemap ini. Ya, seperti itu bisa. Cuman masalah indeks itu tergantung robot Google-nya, Pak. Tapi kalau misalnya ingin banget produknya di indeks, ya bisa harus menggunakan ini ya, inspeksi lewat GSC. Kalau sitemap ya pusing gitu sih untuk lebih mudah robot Google untuk merayapi link produk kita. Gitu, Pak. Hasil akhirnya akan sama mas jika kita tidak melakukan inspeksi lewat GSP. Apa konsol itu sama dengan sitemap ini. Hasilnya sama. Iya, sebenarnya hasilnya sama, cuman ada yang terindeks, ada yang enggak. Jadi tergantung robot Google juga, Pak. Gimana cara melihatnya yang indikatornya ini sudah yang ini Nah, belum gitu. indikatornya memang kita lihat lewat set lagi ya. Seperti biasa tuh, kalau misalnya produknya kita udah banyak kan, memang link produknya yang kita inspek yang perlu-perlu saja nih, yang sekiranya naik lah. Karena ini kan udah 5.000 link lebih lah, ya. Jadi memang nggak terlalu banyak diinspek kan. Nah, agar lebih mudah menggunakan sitemap gitu, Pak. Kita berharapnya sih semuanya di ini ya, diindeks sama robot Google ya. Berharapnya begitu, cuman memang dari Google-nya nggak semua diindeks sama dia. Memang efektifnya di ini sih, diinspeksi lewat konsol. Kalau masih dikit kan ya, lewat konsol. Kalau sudah banyak seperti ini, kita gunakan sitemap ya. Ada yang diindeks, ada yang enggak. Jadi tergantung robotnya juga sih, Pak. Kelemahan di konsol itu kita terbatas di kuota indeks itu loh mas. Iya, Jadi memang terbatasnya di situ ya, kalau di GSC. Tapi di GSC emang memang bukan memang sih, emang harus diindeks. Ntar ya. Nah, kita ngeceknya kan lewat set 2 ya, Bisnis Academy ya. Nah, di sini 22 hasil ya. Dan ini hasil dari ini semua, inspeksi semua lewat GSC. Karena memang ini domainnya MyID ya. MyID itu tidak gimana ya? Kurang, kurang. Kurang untuk inspeksi gitu. Kurang bagus untuk naikin indeks lewat Google gitu. Naiknya juga susah. Lebih bagus sih bisa ID atau enggak .com ya. Ya, memang
agak lama ya skiringnya untuk set map. Ya, ada yang mau ditanyakan kembali sambil menunggu? Oke, sambil menunggu kita ke Renteng ya teman-teman. Anggap aja nunggu dulu deh. Kalau misalnya teman-teman sudah punya Renteng ya, kalau Renteng itu kan memang harus dapatkan strip sheet-nya dulu ya. Kita cari strip sheet-nya di websitenya Renteng ya, renteng.org ya. Ulangi mas, jangan cepet-cepet mas. Ulangi. Pertama-tama teman-teman cari websitenya yaitu renteng.org ya. Saya kasih ini aja deh, di chat Zoom ya. Lalu teman-teman cari namanya Make a Coffee ya, kopi ini. Di copy dari salinan strip setnya Renteng ya. Nah ini sudah buat salinan ya. Rada ngelag nih. Nah ini sudah ada ya salinannya. Oke ya. Nah kalau sudah teman-teman regionnya diganti ya. Cari Indonesia. Wah, kok ini dia. Berarti lama. Oh boleh diganti boleh enggak ya? Terus masukkan domain WSP-nya ya. Kita cari WSP yang bagus deh. Oh ya. Nah, eh, kita yang ini aja deh. Nah, ini karena .com ya. Kita sebagai contoh saja, masukkan domainnya dulu, domain WSP-nya ya. Nah, setelah itu teman-teman masukkan keyword yang digunakan teman-teman lewat keyword ya. Misalnya gini, kita cari keywordnya di set domainnya ya. Cara ceknya gitu. Cara cek posisi keywordnya ya di Google.
Nah, ini sudah banyak, ada 10 ya. Kita ambil di pack 8 ya. Oke, kita ambil 10 saja. Oke, catatan dulu deh. Kita buka notepad. Kita ambil 10 keyword ya dari Hubner Express. Keyword pendek-pendek ya. Kita cari keyword yang panjang juga. Ini 5 ya. Kita cari di pack 4. Ini panjang. Oh, pendek-pendek semua. Delapan, 9, 10 ya. Nah, kalau sudah dicari ya, keyword yang digunakan, kita copy saja semuanya. Lalu ke renteng kembali. Nah, ini dihapus. Kita pasang di sini ya, keyword yang digunakan. Oke, lalu ditunggu ya, teman-teman. Nah, ini nanti rankingnya keluar ya. Ini ada yang ranking 5, 14, 16, 8. Nah, ini not ranking ya, tidak ada ranking. Nah, ini ranking 5 2. Kita coba cari ya di Google. Setelah itu teman-teman cari di Google ya keywordnya. Munculnya di nomor 5 berarti ya. Biasanya di halaman 1 ya, kalau nomor 5 itu. Nah, ini dia. Karena di atas kayaknya pakai Google Ads semua ya. Harijaya Transportasi. Nah, dia di sini ya, di halaman 1. Cuman posisinya di sini. Tadi ada di halaman 1 lagi ya. Nah, kita copy keywordnya lalu dicari ya. Nah, ini ada sudah muncul ya di halaman 1 juga nih, hubexpress.com. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di posisi 6 berarti. Biasanya salah satu ada yang pakai Google Ads ini. SAP biasanya ini. Google Ads. Jadi dia di posisi di bawahnya ya. Jadi di posisi 6 dia. Mana tadi? Nah, ini ya. Oke, itu cara penggunaan renteng ya, teman-teman. Cara cek keyword teman-teman yang gunakan dari produk, rankingnya berapa nih? Nanti dikeluarkan oleh spreadsheet-nya renteng ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ini belum juga nih set map.
Oke, di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Karena setmap belum belum keluar ya. Mapnya lagi 5% kayaknya tuh Mas. Iya, memang produknya banyak ya. Agak lumayan lama dia. Iya, kita nungguin set map-nya dulu ya. Agak lama. Nah, ini udah ya. Sudah kelar ya. Nah, setelah itu dia akan jadi zip ya. Download your XML setmap file. Open. Pernah deh. Nah, ini hasil setmapnya sudah ya. Sudah jadi, kita copy semua. Lumayan banyak ya. Oke, copy. Kita ke pengaturan ya. Nah, sini sudah ada setmap yang sebelumnya ya. Kita hapus saja. Lalu dipasang di sini ya, paste. Nah, lalu di submit. Oke, penggunaan setmap sudah selesai. Tinggal menunggu robot Google ya untuk mampir di website kita ya. Oke, itu cara penggunaan untuk setmap ya. Nah, setelah itu biasanya teman-teman menggunakan robot juga ya. Nah, robot ini biasanya nanti setelah setmap digunakan, menu robot ini nanti robot Google yang ngisi ya teman-teman. Ini diisi sendiri sama dia. Nah, tugas teman-teman itu tinggal ke sini ya. Kita copy produk strip 1 XML ini. Kita ke Google Search Console ya. Kalau sudah robot sudah mengasih script seperti itu, teman-teman lari ke Google Search Console ya. Kita gunakan domain bisnis My Academy ya. Lalu lari ke menu peta situs ya, teman-teman. Nah, di sini kan ada tambahkan peta situs baru ya. Oke, yang tadi sudah di-inspect ya. Kita ambil yang lain aja deh. Nah, di sini di paste lalu dikirim ya. Nah, ini sudah berhasil ya untuk peta situs berhasil dikirim. Google akan proses secara berkala mencari perubahan ya, teman-teman. Jadi setelah itu tinggal ditunggu saja untuk robot Google ya. Oke, begitu ya teman-teman dari menu sitemap ya. Dan renteng juga sudah dijelaskan ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau sudah jelas? Cukup Mas. Oke, cukup ya. Iya? Untuk yang di setmap tadi, Hmm. itu jika sudah dirayapi Google, robot robot Google itu diinspeksinya dia sudah centang biru, Mas. Gimana? Centang biru. Ah, maksudnya udah di apa? Indeks. Udah di indeks. Nah, itu memang tergantung robot Google ya.
ada yang di indeks, ada yang enggak, Pak. Jadi memang random dari robot Google sih, Pak. Enggak, ini coba ini masuk ke Google Console terus nanti diinspek itu Mas. Itu keluarnya apa? Keluarnya masih belum diuji atau ada tulisan sudah Tetap belum masuk atau diuji pasti. Memang juga domainnya kan memang MyID ya. MyID itu susah untuk naik ya. artinya pekerjaan ini pekerjaan yang sama dengan inspeksi gitu ya Mas ya. Jadi tinggal salah satu kita lakukan gitu. Iya, tinggal dilakukan saja untuk robot Google, Pak. Kalau inspeksi memang harus ya, Pak. Karena kita yang melakukan. Nah, untuk sitemap itu yang melakukan robot ya. Jadi bisa terindeks juga nggak terlalu semuanya ya. Jadi tetap diinspeksi juga ya. Teman-teman kalau misalnya produksi sudah banyak, teman-teman bisa gunakan sitemap ya. Tapi memang untuk indeks lebih efektif lewat GSC ya. Inspeksi secara mandiri, teman-teman. Kalau Google ini memang ada yang diindeks, ada yang tidak. Gitu, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Mas satu lagi Mas. Iya. Ini untuk yang kembali ke slider yang berjalan itu gimana Mas ya caranya ya? Yang mana, Pak? Yang Atas ini. header yang berjalan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri itu gimana caranya ya? Yang ini. Ah, Running text. ya running tag itu. Nah, untuk running text ini, itu script yang saya punya ya, Pak. Jadi, saya kurang membagikan ke teman-teman ya. Karena memang di skripsi ini untuk menghalangi indexing juga sih tidak perlu kayak Pak untuk pasang script seperti ini ya. Boleh, boleh. Dapat Mas, nggak boleh ini. Boleh dibagi ya? Eh bisa sih. Ya, artinya ini pembuatannya itu sama dengan atas header tadi. Kita buat di luar dulu. Di luar aplikasi misalnya pakai Canva itu pakai running tag itu bisa nggak ya? Habis itu kita tempel lagi di situ. Ada dua Eh, kali pekerjaan di atas header itu. untuk di running text ini memang script yang saya punya ya. Jadi saya nggak bagikan ke siapa-siapa. Memang skripnya agak berat ya, Pak. Nah, ini nih running text. Dia di menu bawah header ya. Dan ini script sih. Kalau misalnya salah nanti menu bawah headernya jadi ngebug. Dan ini ada ininya ya, ada apa? Cara pasangnya juga. Ya kalau Mas siap pengen bisa chat saya deh. Bisa chat saya saja kalau pengen running text ya. Nanti saya bagikan ininya ya, pas scriptnya. Siapa ya tadi? Mas siapa yang nanya tadi? Pak Riki Pak, ini dengan Pak Itang. Bukan, saya Deva. Oh, oke Pak. Karena tadi pagi Mas Itang ya. Iya, terakhir masih sama orangnya. Iya, nanti Oke, chat boleh saya Pak. saja. Nanti saya kasih ya skripnya. Boleh Pak. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau jika tidak ada yang ditanyakan, itu saja yang materi yang saya sampaikan ya. Boleh nanti rekamannya ya. Iya, nanti sore saya share rekamannya ya di grupnya masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom siang hari ini ya. Memang ada Zoom yang lain ya. Eh, Selain Zoom ini mungkin sedikit yang join ya.
Oke, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, saya tutup kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.